Tidak semua pasar buka di siang hari. Tidak semua pembeli adalah manusia. Dan tidak semua rezeki datang dari tempat yang seharusnya. Di beberapa tempat, orang-orang percaya bahwa ada pasar lain. Pasar yang hanya muncul di waktu tertentu, di tempat yang seharusnya kosong, dan hanya bisa dilihat oleh mereka yang sedang putus asa. Konon, siapapun yang berjualan di sana akan pulang dengan uang yang banyak. Namun ada satu hal yang jarang diceritakan. Apa yang sebenarnya mereka jual, dan kepada siapa. Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa untuk like dan share video ini. Jangan dengarkan sendirian di malam hari, karena bisa jadi yang tak kasat mata akan menemani. Pak Agus adalah seorang pedagang pentol keliling. Setiap hari, ia mendorong gerobaknya dari sore hingga malam. Jualannya sederhana, pentol, kuah hangat, dan sedikit gorengan. Namun dari situlah, ia menghidupi keluarganya. Istrinya, Sari, Dan 2 anaknya. Anak pertamanya sudah duduk di bangku SMP. Sementara yang kedua, masih bayi, baru 1 tahun. Mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil. Atapnya sering bocor saat hujan. Namun bagi Pak Agus, itu sudah cukup. Selama keluarganya masih bisa makan. Malam itu terasa berbeda. Sejak awal berjualan, tidak ada satupun pembeli. Biasanya masih ada anak-anak yang jajan, atau orang yang lewat dan berhenti. Namun malam itu, tidak ada. jalanan sepi. Angin berhembus pelan, dan suara gerobaknya menjadi satu-satunya yang terdengar. Pak Agus berhenti di pinggir jalan. Ia melihat ke dalam gerobaknya. Pentolnya masih banyak, kuahnya masih panas. Namun tidak ada yang membeli. Ia menarik nafas panjang. Pikirannya mulai dipenuhi kekhawatiran. Besok adalah hari penting. Anak pertamanya harus membayar uang sekolah. Jika tidak, ia tidak diizinkan masuk kelas. Selain itu, kebutuhan rumah juga mulai menipis. Beras tinggal sedikit. Susu anaknya hampir habis. Dan uang yang ada di tangannya tidak cukup. Pak Agus menatap jalanan kosong di depannya. Dalam hatinya, ia berharap setidaknya malam ini ada yang membeli. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 10 malam. Biasanya, Pak Agus sudah pulang. Namun malam itu, ia tidak bisa. Jualannya masih penuh. Dan ia tidak ingin pulang dengan tangan kosong. Ia berdiri beberapa saat. Kemudian, ia memutuskan sesuatu. Ia akan mengambil jalan yang lebih jauh. Jalan memutar. Meskipun lebih sepi, namun mungkin masih ada orang di sana. Mungkin masih ada rezeki. Pak Agus mulai mendorong gerobaknya ke arah jalan tersebut. Jalan itu jarang ia lewati. Lebih gelap, lebih sepi, dan jarang ada orang berjualan di sana. Lampu jalan tidak banyak. Beberapa bahkan mati. Namun Pak Agus tetap melanjutkan. Ia tidak punya pilihan. Beberapa menit berjalan, ia mulai mendengar sesuatu. Suara. Awalnya pelan, Namun semakin lama, semakin jelas. Suara ramai. Seperti banyak orang. Seperti pasar. Pak Agus berhenti. Ia mengernyit. Pasar, gumamnya pelan. Ia merasa aneh. Karena setahunya, tidak ada pasar di daerah itu. Apalagi di malam hari. Namun suara itu jelas. Orang-orang berbicara. Dan seperti sedang bertransaksi. Rasa penasaran mulai muncul. Namun lebih dari itu, harapan. Jika memang ada pasar, maka kemungkinan besar, ia bisa berjualan. Pak Agus menoleh ke arah suara itu. Suaranya berasal dari sebuah jalan kecil. Di samping jalan utama. Jalan itu gelap. Hampir tidak terlihat. Namun suara ramai itu, datang dari sana. Pak Agus ragu. Beberapa detik ia hanya berdiri. Namun akhirnya, ia memilih untuk masuk. Saat ia mulai masuk ke jalan itu, suasana langsung berubah. Udara terasa lebih dingin, lebih lembab. Dan suara ramai itu, semakin jelas, semakin dekat. Pak Agus terus berjalan. Langkahnya pelan. Namun pasti. Dan beberapa saat kemudian, ia melihat sesuatu.
Dari kejauhan, seperti lampu, banyak lampu. Ketika ia semakin dekat, pemandangan itu mulai terlihat jelas. Sebuah pasar, penuh orang. Lampu-lampu menggantung. Lapak-lapak berjejer. Dan suara orang bertransaksi terdengar di mana-mana. Pak Agus terdiam. Ia tidak percaya. Tempat yang tadi gelap dan sepi, tiba-tiba berubah menjadi seramai ini. Namun yang membuatnya semakin bingung, ia tidak pernah melihat pasar ini sebelumnya. Pak Agus masuk ke dalam pasar itu. Mendorong gerobaknya perlahan. Beberapa orang menoleh ke arahnya. Namun tatapan mereka Aneh. tidak seperti pembeli biasa. Lebih dingin, lebih kosong. Namun Pak Agus mencoba mengabaikan. Ia hanya ingin berjualan. Tidak lama kemudian, seorang pembeli mendekat. Seorang pria, Wajahnya pucat. namun tersenyum. "Jual pentol?" tanyanya. Pak Agus mengangguk. Iya, Pak. Pria itu mengangguk pelan. 1. Pak Agus mulai menyiapkan pesanan. Tangannya sedikit gemetar. Entah kenapa, namun ia tetap melanjutkan. Dan saat ia menyerahkan pentol itu, tangannya bersentuhan dengan tangan pembeli itu. Dingin. Sangat dingin. Bukan dingin biasa. Pria itu memberikan uang. Pak Agus menerimanya. Namun saat ia melihat uang itu, ia terdiam. Bentuknya tidak biasa. Seperti uang lama. Kusam. Dan warnanya pudar. Namun sebelum ia sempat bertanya, pria itu sudah pergi. Menghilang di keramaian. Pak Agus berdiri di tengah pasar itu, dengan uang di tangannya, dan gerobak yang mulai didatangi pembeli lain. Satu persatu, semua ingin membeli. Namun di dalam hatinya, perasaan aneh mulai muncul. Pasar ini tidak seperti pasar biasa. Orang-orang di sini tidak seperti manusia pada umumnya. Namun di sisi lain, jualannya mulai habis, dan uang di tangannya semakin banyak. Pak Agus menelan ludah. Ia tidak tahu, apakah ini benar-benar rezeki, atau justru awal dari sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Pak Agus masih berdiri di tengah keramaian itu. Tangannya menggenggam uang yang baru saja ia terima. Ia sempat menatapnya lagi, memastikan apa yang dilihatnya tadi bukan sekedar perasaan. Bentuknya memang aneh. Bukan seperti uang yang biasa ia pegang setiap hari. Warnanya kusam, seperti sudah lama tersimpan, dan teksturnya terasa lebih kaku. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara lain memanggilnya. "Pak, pentolnya satu lagi." Pak Agus menoleh. Seorang wanita berdiri di depan gerobaknya. Wajahnya pucat, namun tersenyum tipis. Senyuman yang tidak sepenuhnya terasa hangat. Pak Agus mengangguk pelan dan mulai melayani. Tangannya bergerak lebih cepat sekarang. Ia mencoba fokus pada pekerjaannya. Satu persatu pembeli datang. Tidak berhenti. Gerobaknya yang tadi penuh, perlahan mulai berkurang. Namun semakin banyak pembeli yang datang, semakin terasa ada sesuatu yang tidak biasa. Beberapa di antara mereka tidak berbicara sama sekali. Hanya menunjuk. Hanya mengangguk. Bahkan ada yang tidak menatapnya sama sekali saat membeli. Dan yang paling aneh, tidak ada satupun yang terlihat benar-benar sibuk makan. Mereka membeli, lalu pergi. Begitu saja. Pak Agus mulai memperhatikan lebih detail. Ia melirik ke sekitar. Lapak-lapak lain memang ramai. Orang-orang berdiri, berjalan, berbicara. Namun entah mengapa, suara mereka terdengar seperti tidak jelas. Seperti berbisik. Seperti bercampur satu sama lain tanpa arah. Ia mencoba mencari sesuatu yang familiar. Namun tidak ada. Tidak ada wajah yang ia kenal. Tidak ada suara yang terasa biasa. Tidak ada suasana yang benar-benar hidup. Semua terlihat ramai, tapi terasa kosong. "Pak, cepat sedikit." Suara itu membuat Pak Agus tersentak. Seorang pembeli lain sudah menunggu. Ia kembali bekerja. Namun kali ini, ia mulai merasa gelisah. Tangannya mulai dingin. Nafasnya sedikit tidak teratur. Namun pembeli tidak berhenti datang. Seolah-olah, mereka sudah menunggunya sejak lama.
Beberapa menit kemudian, seorang anak kecil mendekat. Usianya sekitar 7 atau 8 tahun. Ia berdiri diam di depan gerobak. Tidak berkata apa-apa. Hanya menatap. Pak Agus mencoba tersenyum. "Mau beli, Nak?" Anak itu tidak menjawab. Hanya mengangguk pelan. Pak Agus menyiapkan satu porsi kecil. Saat ia menyerahkan, anak itu mengulurkan tangan. Dan lagi-lagi, sentuhan itu terasa Dingin. lebih dingin dari sebelumnya. Pak Agus menahan napas sejenak. Namun ia tetap melanjutkan. Anak itu memberikan uang. Kali ini lebih aneh. Bukan hanya kusam, namun bentuknya tidak jelas. Seperti kertas yang sudah terlalu lama disimpan. Namun saat Pak Agus ingin bertanya, anak itu sudah pergi. Berjalan pelan, lalu menghilang di antara keramaian. Perasaan tidak nyaman itu semakin kuat. Pak Agus mulai memperhatikan lebih serius. Ia melihat ke arah lapak lain. Seorang penjual buah. Namun buah-buah yang dijual terlihat tidak segar. Warnanya pucat. Seperti tidak memiliki kehidupan. Di sebelahnya, ada penjual pakaian. Namun pakaian itu terlihat kuno. Seperti dari zaman yang berbeda. Dan orang-orang yang membeli tidak pernah benar-benar berhenti lama. Mereka datang, membeli, lalu pergi. Tanpa suara, tanpa ekspresi. Pak Agus mulai berkeringat. Padahal udara di tempat itu terasa dingin. Sangat dingin. Ia menelan ludah. Pikirannya mulai tidak tenang. Ia mencoba mengingat jalan masuk tadi. Namun entah mengapa, ia tidak bisa mengingat dengan jelas. Seolah-olah, jalan itu tidak pernah ada. "Pak, masih ada." Suara lain kembali memanggil. Pak Agus menoleh. Seorang pria berdiri sangat dekat dengannya. Terlalu dekat. Ia tidak sadar sejak kapan pria itu ada di sana. Wajahnya pucat. Matanya kosong. "Masih," jawab Pak Agus pelan. Ia mulai menyiapkan pesanan. Namun saat itu, ia tidak sengaja melihat sesuatu. Di tanah, bayangan pria itu tidak ada. Pak Agus langsung terdiam. Tangannya berhenti. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia perlahan mengangkat wajah, melihat ke arah kaki pria itu. Dan saat itulah, ia menyadari sesuatu. Kaki itu tidak benar-benar menyentuh tanah. Hanya berjarak sedikit. Seolah-olah melayang. Pak Agus mundur satu langkah. Nafasnya mulai tidak teratur. Namun pria itu tetap berdiri di sana. Tidak bergerak. Tidak berubah. Hanya menatap. Pentolnya, katanya pelan. Suaranya berat. Seperti berasal dari tempat yang jauh. Pak Agus tidak berani menolak. Dengan tangan gemetar, ia menyelesaikan pesanan. Dan saat ia menyerahkan, ia tidak berani menyentuh tangan pria itu lagi. Pria itu mengambilnya sendiri. Dan pergi. Tanpa suara. Saat itulah, Pak Agus mulai benar-benar sadar. Ini bukan pasar biasa. Ini bukan tempat manusia. Dan orang-orang di sini bukan manusia. Namun saat ia ingin berhenti, ia melihat gerobaknya. Hampir habis. Uang di tangannya sudah banyak. Lebih banyak dari biasanya. Jauh lebih banyak. Dan pikiran itu kembali masuk. Kalau ini semua laku, besok anakku bisa sekolah. Bisa beli kebutuhan. Pikiran itu membuatnya ragu. Takut dan harapan bercampur. Tiba-tiba, suasana berubah. Suara ramai itu perlahan menurun. Satu persatu pembeli berhenti datang. Lampu-lampu mulai redup. Dan udara menjadi lebih dingin. Pak Agus menoleh ke sekitar. Pasar itu mulai sepi. Namun bukan sepi biasa. Melainkan, seperti ditinggalkan. Lapak-lapak mulai kosong. Orang-orang tidak terlihat lagi. Seolah-olah mereka menghilang begitu saja. Pak Agus berdiri sendirian. Di tengah pasar yang tadi ramai. Dengan gerobak yang hampir kosong. Dan uang yang penuh di tangannya. Ia menelan ludah. Perasaan takut kini tidak bisa ditahan lagi. Ia harus pergi. Sekarang, ia mulai mendorong gerobaknya. Mencari jalan keluar.
Namun semakin ia berjalan, jalan itu terasa asing. Tidak seperti saat ia masuk tadi. Lebih gelap, lebih panjang, dan tidak ada ujungnya. Di belakangnya, Suara itu kembali muncul. Langkah kaki. Mengikuti. Pak Agus tidak berani menoleh. Ia hanya berjalan lebih cepat. Namun suara itu semakin dekat. Dan saat itu, ia mendengar sesuatu. Suara yang berbeda. Lebih jelas. Lebih dekat. Pak Agus. Ia membeku. Langkahnya berhenti. Suara itu memanggil namanya. Dengan sangat pelan. Namun sangat jelas. Pak Agus perlahan menoleh. Dan saat itulah, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya langsung kaku. Pak Agus perlahan menoleh ke belakang. Gerobaknya berhenti bergerak. Tangannya yang tadi mendorong kini terasa kaku. Di belakangnya, berdiri sosok itu. Awalnya hanya bayangan. Namun perlahan, bentuknya semakin jelas. Seorang wanita. Pakaiannya lusuh, wajahnya pucat. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajah. Ia berdiri diam, tidak bergerak. Namun tatapannya tertuju langsung ke arah Pak Agus. Pak Agus? Suara itu kembali terdengar. Lebih jelas, lebih dekat. Padahal wanita itu tidak membuka mulutnya. Pak Agus mundur satu langkah. Nafasnya mulai memburu. Ia tidak mengenal sosok itu. Namun, sosok itu mengenalnya. "Bapak, tidak ingat saya." Suara itu terdengar lagi. Pelan. Seperti bisikan. Namun langsung masuk ke dalam pikirannya. Pak Agus menggeleng. Tubuhnya mulai gemetar. "Saya tidak kenal." Wanita itu tidak menjawab. Namun perlahan, ia mengangkat kepalanya. Dan saat wajahnya terlihat jelas, Pak Agus merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Wajah itu tidak sepenuhnya asing. Seperti pernah ia lihat. Namun ia tidak bisa mengingat di mana. Kulitnya pucat, matanya kosong, bibirnya kering. Namun ada satu hal yang membuat Pak Agus semakin takut. Senyumnya tipis. Namun tidak wajar. "Bapak sering lewat sini." Suara itu kembali terdengar. Bapak sering lewat, tapi tidak pernah melihat. Pak Agus menelan ludah. Pikirannya mulai kacau. Ia mencoba mengingat. Namun semua terasa kabur. Wanita itu melangkah mendekat. Tanpa suara. Dan saat ia melangkah, Pak Agus melihat dengan jelas. Kakinya tidak menyentuh tanah. Pak Agus langsung berbalik. Tanpa berpikir lagi, ia mendorong gerobaknya sekuat tenaga. Ia harus keluar dari tempat itu. Ia harus pergi. Namun jalan di depannya tidak berubah. Masih panjang. Dan tidak ada tanda-tanda jalan keluar. Suara langkah kaki itu kembali terdengar. Lebih dari satu. Banyak. Seperti banyak orang yang berjalan bersamaan. Mengikutinya. Pak Agus tidak berani menoleh. Ia hanya terus berjalan. Semakin cepat. Semakin panik. Tiba-tiba, di depan, muncul sesuatu. Cahaya samar. Seperti pintu keluar. Harapan langsung muncul. Pak Agus mempercepat langkahnya. Namun semakin dekat ia ke cahaya itu, semakin aneh bentuknya. Bukan jalan biasa, melainkan seperti kabut yang terbuka. Seperti pintu yang tidak nyata. "Jangan pergi." Suara itu terdengar lagi. Kini lebih banyak. Dari segala arah. "Jangan pergi." Pak Agus menutup telinganya. Namun suara itu tidak hilang. Karena suara itu tidak datang dari luar, melainkan dari dalam kepalanya. Ia terus berjalan, mendekati cahaya itu. Namun saat ia hampir sampai, tiba-tiba, gerobaknya terasa berat. Sangat berat. Seperti ada sesuatu yang menahannya dari belakang. Pak Agus berhenti. Ia mencoba menarik. Namun tidak bisa. Ia menoleh perlahan. Dan saat itu, ia melihat banyak tangan keluar dari kegelapan. Memegang gerobaknya. Pucat. Kurus. Dan dingin. Pak Agus menjerit. Ia mencoba menarik gerobaknya.
Namun semakin kuat ia menarik, semakin banyak tangan yang muncul. Menarik balik. Seolah-olah Mereka tidak ingin ia pergi. Bapak sudah berjualan di sini. Suara wanita tadi kembali terdengar. Kini lebih dekat. Sangat dekat. Bapak sudah mengambil rezeki di sini. Pak Agus menoleh. Wanita itu sudah berdiri di sampingnya. Sangat dekat. Wajahnya kini terlihat jelas. Dan saat itu, Pak Agus akhirnya ingat. Wanita itu pernah ia lihat beberapa minggu lalu di pinggir jalan, meminta tolong. Namun saat itu, Pak Agus mengabaikannya. karena ia sedang terburu-buru. Sekarang, giliran Bapak. Senyuman wanita itu melebar. Tidak wajar, tidak manusiawi. Pak Agus langsung melepaskan gerobaknya. Ia mundur. Ia tidak peduli lagi dengan jualannya. Ia hanya ingin selamat. Tanpa gerobak, tubuhnya terasa lebih ringan. Ia berlari menuju cahaya itu. Suara di belakangnya semakin keras. Langkah kaki. Bisikan, tawa pelan. Semua bercampur menjadi satu. Dan saat ia akhirnya melewati cahaya itu, semuanya tiba-tiba. Sunyi. Pak Agus terjatuh. Tubuhnya lemas. Nafasnya terengah. Ia membuka mata perlahan. Dan ia kembali berada di jalan. Jalan yang tadi ia lewati. Sepi, gelap, Tidak ada pasar. Tidak ada suara. Tidak ada siapapun. Ia menoleh ke sekeliling. kosong. Benar-benar kosong. Seolah-olah semua itu tidak pernah terjadi. Namun saat ia melihat tangannya, ia terdiam. Uang itu masih ada. Banyak. Sangat banyak. Namun bentuknya semakin aneh. Beberapa mulai berubah menjadi seperti daun kering. Beberapa lain seperti kertas lusuh yang tidak jelas. Pak Agus menelan ludah. Tubuhnya masih gemetar. Ia berdiri perlahan. Dan tanpa berpikir lagi, ia langsung berjalan pulang. Tanpa menoleh ke belakang. Namun ia tidak tahu bahwa sesuatu ikut bersamanya. Di belakangnya, Di antara kegelapan, sosok itu berdiri. mengawasi. Diam. Dengan senyum yang sama. Dan malam itu, bukan hanya Pak Agus yang pulang. Pak Agus berjalan cepat menuju rumah kontrakannya. Langkahnya tidak teratur. Nafasnya masih berat. Sesekali ia menoleh ke belakang. Meskipun ia tahu, ia tidak ingin melihat apapun di sana. Jalanan tetap sepi. Tidak ada suara. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Namun perasaan itu masih ada. Seolah-olah ada yang mengikutinya. Ketika akhirnya ia sampai di depan rumah, ia langsung membuka pintu. Sari terbangun dari dalam. Wajahnya terlihat lelah. "Pak, dari mana saja? Kok lama sekali?" tanyanya pelan. Pak Agus tidak langsung menjawab. Ia hanya masuk, menutup pintu, lalu menyandarkan tubuhnya sejenak. Seolah-olah dunia di luar terlalu berat untuk dihadapi. Jualan? Jawabnya singkat. Sari menatapnya. Ada yang beli? Pertanyaan itu membuat Pak Agus terdiam. Beberapa detik. Kemudian ia mengeluarkan uang dari sakunya. Banyak. Lebih banyak dari biasanya. Sari terkejut. Loh, kok banyak sekali? Pak Agus hanya mengangguk pelan. Laku semua. Sari tersenyum lega. Matanya terlihat sedikit berkaca-kaca. Alhamdulillah, besok bisa bayar sekolah. Kalimat itu membuat Pak Agus menunduk. Perasaannya campur aduk. Senang, tapi juga takut. Malam semakin larut. Anak-anak masih tidur. Pak Agus duduk di ruang tengah. Uang itu ia letakkan di depan. Ia menatapnya lama. Tidak berani menyentuhnya lagi. Karena ia tahu, uang itu bukan uang biasa. Tiba-tiba, suara tangisan terdengar. Dari kamar, anak bungsunya. Sari langsung bangun. "Sebentar ya, Pak," katanya. Ia masuk ke kamar. Pak Agus tetap duduk. Namun beberapa detik kemudian, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Tangisan itu tidak seperti biasa. Lebih pelan.
lebih panjang, dan seperti ada gema. Pak Agus berdiri. Perlahan, Ia mendekat ke arah kamar. Namun sebelum ia masuk, tangisan itu tiba-tiba berhenti. mendadak sunyi. Sudah, Pak. Dia cuma bangun sebentar. Suara Sari terdengar dari dalam. Pak Agus tidak menjawab. Ia hanya berdiri di depan pintu. Beberapa detik, lalu kembali duduk. Namun perasaan itu tidak hilang. Beberapa saat kemudian, Pak Agus kembali melihat ke arah uang itu. Dan saat itulah, ia menyadari sesuatu. Beberapa lembar sudah berubah. Tidak lagi seperti uang. Melainkan daun kering rapuh. Dan berwarna gelap. Pak Agus langsung tersentak. Tangannya gemetar. Ia mencoba mengambil satu. Dan benar saja, itu bukan uang lagi. Pak. Suara Sari membuatnya terkejut. Ia langsung menutup uang itu dengan tangannya. Tidak apa-apa, jawabnya cepat. Sari menatapnya. Ada rasa curiga. Namun ia tidak bertanya lebih jauh. Malam itu, Pak Agus tidak bisa tidur. Ia hanya duduk, Menatap gelap. menunggu pagi. Namun saat ia mulai memejamkan mata, ia melihat sesuatu dalam gelap. Berdiri di sudut ruangan. Diam, menghadap ke arahnya. Pak Agus langsung membuka mata. Nafasnya memburu. Ia menoleh ke sudut ruangan. Tidak ada apa-apa. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma capek. Namun saat ia kembali menutup mata, siluet itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Seorang wanita, rambut panjang, wajah pucat, dan tersenyum. Pak Agus langsung bangun. Keringat dingin mengalir di tubuhnya. Ia tidak berani tidur lagi. Pagi akhirnya datang. Cahaya matahari masuk ke dalam rumah. Namun suasana tetap terasa berat. Tidak seperti biasanya. Sari mulai menyiapkan anak mereka. Hari itu anak pertama harus ke sekolah. Pak Agus melihat dari jauh. Masih diam. Masih terpaku pada pikirannya sendiri. Saat Sari mengambil uang yang tadi ditaruh di meja, ia terdiam. Pak, ini kenapa? Pak Agus langsung menoleh. Dan saat itu, ia melihat uang itu, sebagian besar sudah berubah menjadi daun kering, dan beberapa menjadi kertas lusuh yang tidak bernilai. Sari panik. Ini uang apa, Pak? Pak Agus tidak menjawab. Ia hanya menatap. Dengan wajah pucat, anak mereka mulai menangis. Bu, aku mau berangkat. Sari bingung. Ia tidak tahu harus bagaimana. Pak Agus berdiri perlahan. Kakinya terasa lemas. Semua yang ia dapatkan semalam hilang. Tidak tersisa. Namun saat itu, suara lain terdengar. Pelan. Namun jelas. Dari dalam rumah. Bukan dari luar. Masih kurang. Pak Agus membeku. Sari tidak mendengar apa-apa. Namun Pak Agus mendengarnya. Sangat jelas. Ia menoleh perlahan ke arah sudut ruangan. Dan di sana, sosok itu berdiri. Wanita itu, dengan senyum yang sama, masih kurang. Suara itu terdengar lagi. Pak Agus mundur. Tubuhnya gemetar. Ia mulai sadar. Ini belum selesai. Hari itu menjadi awal dari sesuatu yang lebih buruk. Anak bungsunya mulai demam. Tanpa sebab yang jelas. Tubuhnya panas, namun dingin saat disentuh. Dan setiap malam, ia menangis. Menghadap ke satu sudut kamar. Seolah-olah, ada seseorang di sana. Anak sulungnya juga mulai berubah. Lebih pendiam. Sering melamun. Dan beberapa kali berbicara sendiri, dengan suara pelan. Sari mulai takut. Ia tidak mengerti apa yang terjadi. Namun ia merasakan, ada sesuatu yang tidak beres. Sementara itu, Pak Agus hanya diam. Ia tahu, semua ini berhubungan dengan apa yang ia lakukan. Dengan pasar itu, dengan apa yang ia ambil. Dan setiap malam, suara itu kembali. Masih kurang. Pak Agus mulai mengerti.
Apa yang ia dapatkan semalam bukan rezeki, Melainkan utang, dan sesuatu sedang menagihnya. Malam kembali turun. Rumah kecil itu terasa semakin sempit. Udara di dalamnya berat. Seolah-olah ada sesuatu yang memenuhi setiap sudut. Meskipun tidak terlihat, anak bungsu Pak Agus masih terbaring lemah. Demamnya tidak turun sejak pagi. Tubuhnya panas, namun ketika disentuh, terasa dingin. Tangisnya kini tidak sekeras tadi malam. Justru lebih pelan. Seperti kelelahan. Namun setiap kali ia membuka mata, ia selalu menatap ke arah yang sama. Sudut kamar. Seolah-olah ada seseorang di sana. Sari mulai panik. Ia mencoba mengompres, memberi minum. Namun tidak ada perubahan. "Pak, kita harus bawa ke dokter," katanya dengan suara gemetar. Pak Agus tidak langsung menjawab. Ia berdiri di dekat pintu kamar, menatap ke arah sudut itu, tempat yang selalu dilihat anaknya. Dan malam itu, ia melihatnya juga. Sosok itu, wanita dengan wajah pucat, berdiri diam. menatap mereka dengan senyum yang sama. Masih kurang. Suara itu terdengar lagi, Pelan, namun jelas. Pak Agus menutup matanya. Menarik nafas panjang. Ia tahu, ini tidak akan berhenti selama ia belum membayar. Pak Agus, Kali ini suara itu berubah. Lebih dalam, lebih berat. Seperti banyak suara yang bercampur menjadi satu. Yang kamu ambil, harus dibayar. Pak Agus membuka mata, menatap ke arah sosok itu. Untuk pertama kalinya, ia tidak mundur, tidak menghindar. "Apa yang kalian mau?" tanyanya pelan. suaranya gemetar. Namun tegas. Sosok itu tidak langsung menjawab. Namun perlahan, Di belakangnya, muncul bayangan lain. Banyak, siluet-siluet gelap. tanpa wajah, tanpa bentuk yang jelas. Namun semua menghadap ke arah Pak Agus, yang paling berharga. Suara itu menjawab. Pak Agus terdiam. Pikirannya langsung menuju satu hal. Anak-anaknya. Tidak, gumamnya. Namun suara itu kembali terdengar. Lebih keras. Yang paling berharga. Sari yang berdiri di sampingnya mulai menangis. Ia tidak melihat apapun. Namun ia merasakan sesuatu. Suasana yang berubah. Dingin yang tidak wajar. Dan ketakutan yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Anak bungsu mereka kembali menangis. Kali ini lebih keras. Namun bukan seperti tangisan biasa. Melainkan seperti ketakutan. Pak Agus mendekat. Menggendong anaknya. Tubuh kecil itu terasa ringan. Terlalu ringan. Dan dingin. Tidak. Jangan. Pak Agus memeluk anaknya erat. Air matanya jatuh. Ia mulai menyadari. Apa yang sebenarnya diminta. Masih kurang. Suara itu kembali. Dan kali ini, lebih dekat. Sangat dekat. Tiba-tiba, lampu di rumah itu mati. Gelap, total. Sari menjerit. Anak sulung mereka mulai menangis. Dan dalam gelap itu, Pak Agus merasakan sesuatu. Ada yang berdiri di belakangnya. Dekat. Sangat dekat. Ia tidak berani menoleh. Namun nafas dingin itu Terasa di lehernya. pilih. Suara itu berbisik. Pak Agus gemetar. Tangannya memeluk anaknya semakin erat. Pikirannya kacau. Namun dalam kekacauan itu, ia mengingat sesuatu. Pasar itu, wanita itu, dan kata-kata yang ia dengar. Bapak sering lewat, tapi tidak pernah melihat. Perlahan, Ia mulai memahami. Ini bukan hanya tentang balasan. Bukan hanya tentang uang. Namun tentang kesempatan yang ia abaikan. Pak Agus menutup matanya. Air matanya tidak berhenti. Dan dengan suara yang sangat pelan, ia berkata, "Ambil, saya saja." sunyi. Semua suara berhenti. Sari terdiam. Ia tidak mengerti. Namun ia merasakan sesuatu berubah. Dalam gelap, sosok itu mendekat. Berdiri tepat di depan Pak Agus.
Yakin? Suara itu bertanya. Pak Agus membuka mata, menatap ke arah kegelapan. Jangan ganggu anak saya. Suaranya lemah. Namun penuh keputusan. Beberapa detik tidak ada jawaban. Kemudian, udara di dalam ruangan berubah. Dingin itu menghilang. Suara itu menghilang. Dan lampu kembali menyala. Sari langsung memeluk anak mereka. Tangisnya pecah. Anak bungsu mereka mulai tenang. Nafasnya kembali normal. Namun, Pak Agus. tidak bergerak. Ia masih duduk di tempatnya. Dengan posisi yang sama. Namun matanya kosong. Tatapannya tidak fokus. Dan tubuhnya tidak bereaksi. Sari mendekat, memanggilnya pelan. Tidak ada respons. Pak Agus, Namun tidak ada jawaban. Malam itu, semuanya kembali tenang. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Hari-hari berikutnya, anak-anak mereka sembuh. Rumah itu kembali seperti biasa. Namun hanya satu hal yang berbeda. Pak Agus. Ia masih hidup, masih bernapas, masih duduk di tempat yang sama. Namun tidak pernah berbicara lagi. Tidak pernah bereaksi. Hanya menatap kosong. seolah-olah Ada sesuatu yang hilang darinya. Dan setiap malam, ketika semua sudah tidur, Sari pernah melihat sesuatu. Di sudut ruangan, sosok itu, wanita dengan wajah pucat. berdiri, diam. Dan di sampingnya, Pak Agus. namun bukan tubuhnya, Melainkan sesuatu yang menyerupainya. berdiri, Menghadap ke arah rumah. Dengan senyum yang sama. Karena pada akhirnya, yang mereka ambil, bukan hanya nyawa, melainkan jiwa. Dan sejak malam itu, tidak ada lagi yang melihat Pak Agus berjualan. Namun beberapa orang mengaku pernah mendengar suara di jalan yang sama, di malam hari. Suara gerobak dan seseorang yang berteriak pelan. pentol, pentol. Padahal tidak ada siapapun di sana, karena tidak semua yang masuk ke pasar itu benar-benar kembali. Malam itu memang berakhir, namun tidak semua yang terjadi benar-benar selesai. Karena di beberapa tempat, pasar itu masih ada, masih ramai, masih menunggu, dan tidak semua orang cukup beruntung untuk bisa kembali. Jika kamu pernah melewati jalan sepi di malam hari, dan mendengar suara ramai dari tempat yang seharusnya kosong, lebih baik jangan mendekat. Kalau kamu ingin mendengar kisah lain seperti ini, dan mungkin cerita yang lebih gelap dari ini, tunggu cerita selanjutnya.